Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Setiap desa punya kisahnya sendiri. Ada yang menyimpan legenda, ada yang menyembunyikan kutukan. Tapi di sebuah desa terpencil di pinggiran Jawa Tengah, berdirilah sebuah rumah besar milik kepala desa yang dulu sangat disegani. Rumah itu terlihat megah, kokoh, dan selalu ramai oleh tamu. Tapi anehnya, walau kini sudah tak ada lagi yang tinggal di sana, suara keramaian itu masih terdengar setiap malam. Inilah kisah nyata yang dikenal warga sekitar sebagai rumah kepala desa yang tak pernah sepi. Rumah besar itu berdiri di tengah hamparan sawah yang luas, di tepi jalan utama desa Sukamerta. Dulu, rumah itu milik Pak Wiryo, kepala desa yang sudah menjabat hampir 2 dekade lamanya. Beliau dikenal bijaksana, tegas, dan sangat disegani. Tapi di balik wibawanya, ada satu hal yang warga tahu: Pak Wiryo sangat percaya pada hal mistis. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, ia melakukan ritual di halaman belakang rumahnya. Ia menyalakan dupa, menyiapkan sesaji berupa kepala kambing, dan membaca mantra-mantra kuno. Kata istrinya, ritual itu dilakukan agar desa mereka terhindar dari bencana dan panen selalu berhasil. Namun banyak yang percaya, sesungguhnya ritual itu bukan untuk desa, tapi untuk menjaga kekuasaan dan kekayaannya sendiri. Suatu malam, ketika petir menyambar langit tanpa henti, terdengar kabar buruk. Pak Wiryo ditemukan tewas di ruang tengah rumahnya, dengan posisi bersila di depan kendi air dan dupa yang masih menyala. Di wajahnya, ada senyum aneh seperti seseorang yang meninggal dalam kepuasan aneh. Setelah kematiannya, rumah besar itu dibiarkan kosong. Istri dan anak-anaknya pindah ke kota, meninggalkan semua harta benda di sana. Namun sejak hari itu, warga desa mulai mendengar hal-hal aneh. Malam pertama setelah rumah itu kosong, penjaga malam desa mendengar suara tawa dan percakapan ramai dari dalam rumah. Padahal, semua lampu sudah mati. Saat didekati, terdengar seperti banyak orang sedang berbincang, suara laki-laki, perempuan, bahkan anak kecil. Namun ketika pagar besi dibuka, semua suara itu langsung hilang. Yang terdengar hanya angin berhembus dan suara bambu bergesekan. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda desa bernama Tono nekat masuk ke dalam rumah itu bersama 3 temannya. Mereka ingin membuktikan kalau semua cerita itu cuma omong kosong. Mereka membawa senter, kamera, dan ponsel untuk merekam. Awalnya, mereka hanya menemukan debu tebal, sarang laba-laba, dan foto keluarga Pak Wiryo yang sudah pudar di dinding. Tapi ketika mereka masuk ke ruang tengah, radio tua di pojok ruangan tiba-tiba menyala sendiri. Dari radio itu terdengar suara gamelan, pelan, lirih, lalu berubah jadi teriakan wanita yang menggema di seluruh rumah. Senter mereka bergetar, lalu padam satu persatu. Salah satu dari mereka, Rian,
menjerit dan jatuh pingsan. Saat dibangunkan, Rian menggigil ketakutan dan berkata lirih, "Aku lihat Pak Wiryo duduk di kursi, tapi lehernya patah." Sejak malam itu, Rian jatuh sakit. Tubuhnya demam tinggi dan setiap malam ia mengigau sambil memanggil nama Pak Wiryo. 2 minggu kemudian, ia meninggal tanpa sebab yang jelas. Kejadian itu membuat warga desa benar-benar ketakutan. Rumah besar itu kembali ditinggalkan. Namun fenomena aneh terus berlanjut. Kadang terlihat lampu teras menyala sendiri, meski listrik rumah sudah lama diputus. Kadang terdengar suara rapat seperti zaman dulu orang-orang memanggil nama Pak Lurah, lalu tertawa serentak. Yang paling menyeramkan terjadi pada malam tahun baru desa. Warga mengadakan acara tahlilan di balai desa, tepat di seberang rumah itu. Saat jam menunjukkan pukul 12 malam, semua lampu tiba-tiba mati, dan dari arah rumah tua itu terdengar suara kentongan bertalu-talu. Tok, 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 disusul dengan suara teriakan panjang. Semua sudah datang. Rapat dimulai. Warga panik, sebagian berlarian pulang, sebagian menangis ketakutan. Sejak malam itu, tak ada yang berani lewat depan rumah Pak Wiryo saat malam hari. Bahkan, anjing pun menyalat tanpa henti setiap melintas di sana. Hingga kini, meski rumah itu sudah lapuk dan hampir roboh, suara-suara aneh masih sering terdengar. Beberapa warga yang lewat larut malam bersumpah melihat bayangan pria tua mengenakan peci hitam, duduk di teras rumah sambil mengetuk-ngetukkan tongkat ke lantai. Ia terlihat tersenyum, lalu menatap lurus ke arah siapapun yang lewat dan berbisik, "Masuklah, rapat belum selesai." Rumah kepala desa itu kini tinggal puing dan kenangan. Tapi bagi warga desa Sukamerta, setiap malam Jumat Kliwon, suara-suara itu masih terdengar. Suara tawa, gamelan, dan panggilan Pak Lurah yang bergema dari rumah kosong itu. Entah apa yang sebenarnya dilakukan Pak Wiryo semasa hidupnya. Tapi satu hal yang pasti, rumah itu memang tak pernah benar-benar sepi. Jeti, kalau suatu malam kamu melewati desa itu dan mendengar suara orang tertawa dari rumah tua di tepi jalan, jangan pernah menoleh, karena mungkin mereka sedang rapat dan kamu bukan bagian dari undangannya.